Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rahayu dari Prodi Ilmu Komunikasi NPM 1935160004. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan berita-berita yang saya dapatkan mengenai COVID-19 dari sosial media Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan saya akan memasukkan cuitan-cuitan komentar dari para netizen terhadap berita tersebut. Lalu, saya akan menganalisa berita tersebut berdasarkan pendekatan komunikasi psikologi. Postingan pertama yaitu mengenai asal COVID-19. Di sini saya screenshot dari akun BEM MIPA Unsud mengatakan bahwa mengutip dari situs WHO bahwa COVID-19 itu termasuk ke dalam keluarga besar MERS dan SARS dan ditemukan pertama kali pada akhir tahun 2019 di Cina, Wuhan. Selanjutnya adalah gejala dari COVID-19 itu sendiri. Ini adalah postingannya. Gejala dari COVID-19 itu ialah seperti flu biasa, flu berat atau flu akut, dan seperti golongan MERS dan SARS. Selanjutnya yang ketiga adalah penyebaran COVID-19. Di sini saya kutip dari Twitternya R-Media Solusi Indo mengatakan bahwa virus ini dapat menular melalui sentuhan tangan manusia dan juga benda yang telah dipegang oleh orang yang terinfeksi itu bila kita pegang kembali dapat menularkan virusnya kepada kita. Selanjutnya adalah pencegahan COVID-19 yang telah saya temukan di Instagramnya Kemenkes RI. Di sini mengatakan bahwa yang harus kita lakukan adalah pertama, gunakan selalu masker. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter antara satu orang dan satu orangnya lagi. Yang ketiga, hindari kontak langsung seperti bersalaman dan cium pipi kiri, cium pipi kanan. Yang keempat, hindari kerumunan dan berkelompok. Selanjutnya kalian bisa baca di postingan ini. Antisipasi yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, pemerintah meminta kita untuk work from home, atau belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Yang kedua adalah pemerintah telah menyiapkan tracking dan protokol informasi COVID-19 lewat platform pesan instan yang masuk ke handphone kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, BUMN, dan larangan tidak dianjurkannya mudik untuk masyarakat sipil. Dari berita-berita yang telah saya jelaskan tadi, saya mengutip beberapa komentar dan cuitan dari warganet mengenai komentar mereka terhadap COVID-19. Komentar mereka rata-rata mengatakan bahwa terima kasih atas perjuangan para tim medis, mendoakan agar mereka sehat selalu, dan mendoakan agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Dari berita tadi, saya akan menganalisa pendekatan psikologi komunikasi yang digunakan. Nah, pendekatan psikologi komunikasi kelompok yang digunakan ialah yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi. Penerimaan stimuli ini di mana kita menerima berita tersebut melalui sosial media, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kita menerimanya dan membacanya melalui indera kita, yaitu mata. Kita menggunakan pikiran dan kita membacanya menggunakan alat indera kita. Yang kedua, adanya proses stimulus respon atau SR. Di sini kita setelah membaca itu, kita adanya respon dari kita, baik kita berkomentar ataupun kita berpikir, itu merupakan respon dan pendekatan yang dilakukan dari berita tersebut. Selanjutnya adalah prediksi sosial. Prediksi sosial ini adalah prediksi kita terhadap berita-berita yang disampaikan oleh pemerintah ataupun akun-akun yang ada di sosial media, yang mana mereka sebagai komunikator dan kita sebagai komunikan yang menerima berita-berita tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan peneguhan sosial atau proses timbal balik atau umpan balik antara komunikator dan komunikan, antara mereka yang menyampaikan pesan melalui berita sosial media
dan kita yang menerima pesan dengan cara membacanya. Ini adalah contoh gambar data update yang saya temukan di Instagramnya Kemenkes RI mengenai COVID-19. Nah, contoh tersebut bisa kita jadikan sebagai contoh pendekatan psikologi komunikasi yang mana Kemenkes RI atau pemerintah sebagai komunikator itu menyampaikan informasi dan berita mengenai update COVID-19 ditujukan kepada masyarakat atau khalayak yang bisa disebut dengan komunikan melalui media sosial. Adapun teori psikologi komunikasi dari berita-berita yang telah saya analisis tadi ialah teori komunikasi media dan masyarakat atau teori agenda setting. Yang mana teori ini menggambarkan bagaimana media mengatur dan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan informasi. Media itu membuat suatu agenda informasi yang nantinya dianggap penting oleh kita. Di dalam kasus ini, media sosial ataupun media massa yang menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai COVID-19. Di sini informasi tersebut diinformasikan melalui Instagram, Facebook, dan Twitter. Informasi tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat karena yang mana berita mengenai COVID-19 itu dianggap penting oleh masyarakat pada saat itu. Berita tersebut dapat mengubah sifat kognitif, dan afektif dari masyarakat itu sendiri. Teori yang kedua adalah teori peluru atau teori jarum hidroponik, yang mana mengasumsikan bahwa media itu memiliki kekuatan penting dan masyarakat dianggap pasif, dan khalayak yang tersebar itu diikat oleh media massa karena tidak saling berhubungan. Pada kasus ini, teori jarum suntik itu terjadi karena pemerintah sebagai komunikator itu sebagai pemberi informasi melalui media sosial kepada masyarakat yang dianggap sebagai komunikan yang pasif dan belum mengetahui informasi yang penting. Itu adalah dua teori yang menurut saya cocok dalam menganalisa berita-berita mengenai COVID-19 ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberitaan kasus COVID-19 ini menggunakan pendekatan psikologi komunikasi dan juga teori dalam psikologi komunikasi dalam menyampaikan informasi dan beritanya. Saran dari saya adalah kita sebagai komunikan dalam menanggapi informasi dan berita tersebut haruslah bijak. Kita harus mengetahui mana yang berita hoax dan mana yang berita real. Dan juga kita harus menaati informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka memutuskan rantai penyebaran COVID-19, mencegah penularannya, dan mengantisipasi adanya korban baru dari COVID-19 ini sendiri. Baik, sekian hasil analisa saya mengenai berita COVID-19 berdasarkan pendekatan psikologi komunikasi dan teori psikologi komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.